Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang siklus air dengan media di Roma siklus air. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Anisra Rahayu dengan NPM 0062, yang kedua ada Fatihati Sabila dengan NPM 0074, yang ketiga ada Karisma Oktaviana dengan NPM 0076, dan yang terakhir ada Rahma Aulia dengan NPM 0079. Proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada penguapan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini sering juga disebut evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair dari badan air menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Yang kedua ada kondensasi. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat tinggi karena terbawa angin. Proses ini terjadi ketika awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya akan berubah menjadi semakin rendah. Yang ketiga ada presipitasi. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Tahap ini merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Proses ini mungkin terdengar asing di telinga. Sebutan lain dari presipitasi adalah hujan, yaitu proses saat titik-titik air jatuh ke bumi. Presipitasi ini dapat terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan hujan yang turun pun akan semakin banyak. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan, tetapi juga salju. Pada musim dingin, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat. Kristal es yang terbentuk kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke dalam bumi. Yang keempat ada infiltrasi. Proses terakhir yang terjadi dalam siklus air adalah proses infiltrasi. Tahap ini sering juga disebut dengan penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke permukaan bumi. Air hujan itu akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudera. Selain itu, air yang turun dari bumi lewat proses presipitasi ini juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik bisa memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, erosi, hingga tanah longsor. Air yang terserap jatuh ke dalam tanah juga menjadi sulit untuk terjangkau manusia yang kemudian menyebabkan kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap akan baik di bawah tanah dan dapat dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.